Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermila dengan NIM S1S12249. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai processing image with OpenCV, yaitu memproses gambar dengan OpenCV. Nah, cepat atau lambat saat bekerja dengan gambar, itu kita pasti akan membutuhkan cara untuk mengubahnya. Misalnya dengan menambahkan efek artistik, mengambil bagian tertentu dari gambar, menggabungkan dua gambar, atau ide lain yang bisa kita pikirkan. Nah, pada bab ini kita akan membahas beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengolah atau memodifikasi gambar. Nah, pada bab ini kita akan bisa melakukan hal-hal seperti menajamkan sebuah gambar, kemudian memberi tanda pada garis tepi atau kontur. Yang ketiga, mendeteksi zebra cross atau garis penyeberangan menggunakan line segment detector. Kemudian, secara khusus juga, pembahasan dan contoh kode di bab ini itu mencakup hal-hal seperti mengubah gambar ke berbagai model warna, kemudian memahami pentingnya frekuensi dan transformasi Fourier dalam pemrosesan gambar, kemudian menggunakan filter high pass atau HPF, kemudian juga ada low pass LPF dan filter pendeteksi tepi, serta filter konvolusi khusus. Kemudian mendeteksi dan menganalisis kontur, garis, lingkaran, dan bentuk-bentuk geometris lainnya, serta writing, menulis kelas dan fungsi yang untuk mengimplementasikan sebuah filter. Ini ada technical requirements atau kebutuhan teknis. Pada bab ini ada Python, OpenCV, NumPy, dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi ke converting image between different color model, yaitu mengubah gambar ke berbagai model warna. Nah, OpenCV itu dia memiliki ratusan rumus untuk melakukan konversi antara model warna. Nah, beberapa model warna itu biasanya digunakan oleh perangkat input seperti kamera, sementara model lainnya digunakan oleh perangkat output seperti televisi, monitor komputer, dan printer. Nah, dalam proses pemrosesan gambar dengan teknik computer vision, biasanya kita itu akan bekerja dengan 3 jenis model warna utama, yaitu ada grayscale, kemudian ada blue, green, red, atau BGR, dan hue saturation value atau HSV. Nah, untuk grayscale itu sendiri, itu adalah sebuah model untuk mengurangi informasi warna dengan menerjemahkannya ke dalam skala abu-abu atau tingkat kecerahan. Nah, grayscale ini juga sangat berguna untuk pemrosesan gambar tahap awal, terutama jika informasi kecerahan saja itu sudah cukup, misalnya pada deteksi wajah, dan setiap pixelnya itu dia dipresentasikan oleh satu nilai 8 bit dengan rentangnya itu 0, itu hitam, dan 255 itu adalah putih. Kemudian untuk BGR atau blue, green, red, untuk model ini setiap pixelnya itu disusun dari 3 nilai triplet, yaitu biru, hijau, dan merah. Nah, untuk para pengembang web dan pekerja grafis itu mungkin lebih familiar dengan model RGB atau red, green, blue yang merupakan urutan kebalikan dari BGR ini. Nah, contoh representasi pixel pada BGR ini masing-masing dalam skala 8 bit. Untuk 000 ini untuk hitam, kemudian 255,0,0 ini untuk biru, 0,255,0 untuk foreground, dan 0,0255 untuk merah, serta 255, 255, dan 255 itu untuk putih. Nah, kemudian untuk HSV atau hue saturation value, model ini dia menggunakan triplet nilai yang berbeda. Untuk hue-nya itu dia menentukan rona atau jenis warna, kemudian saturation itu dia untuk intensitas atau kejenuhan warna, serta value-nya itu dia menentukan tingkat kecerahan warna. Oke, lanjut lagi untuk light is not pain. Nah, untuk bagi pemula dalam ruang warna BGR,
itu mungkin terlihat lebih membingungkan. Kenapa hasilnya itu tidak sesuai dengan intuisi. Misalnya triplet 0,255, 2,55 itu tanpa biru, hijau penuh, dan full red atau merah penuh juga. Justru itu dia akan menghasilkan warna kuning. Nah, bagi orang yang memiliki latar belakang seni rupa, hal ini mungkin terasa janggal. Tanpa harus memegang kuas dan cat, kita tahu bahwa mencampurkan cat hijau dan merah itu akan menghasilkan warna coklat kusam dan bukan kuning. Nah, hal ini terjadi karena model warna yang digunakan dalam komputasi itu disebut dengan model aditif atau additive color model yang bekerja dengan cahaya. Nah, perlu dipahami bahwa cahaya itu berperilaku berbeda dengan cat. Cat mengikuti model subtraktif atau subtraktif color model, sedangkan komputer itu bekerja pada medium, monitor, atau layar yang memancarkan cahaya, sehingga model warna yang digunakan itu secara default adalah model aditif. Nah, kemudian lanjut kita exploring the Fourier transform, yaitu kita akan mengenal dari apa itu transformasi Fourier. Nah, sebagian besar pada proses pengolahan gambar dan video dengan OpenCV itu dia melibatkan konsep transformasi Fourier dalam berbagai bentuknya. Nah, konsep ini berasal dari Joseph Fourier, seorang matematikawan Prancis abad ke-18 yang dikenal karena penemuannya dalam bidang matematika dan fisika, khususnya terkait panas dan fungsi gelombang. Nah, Fourier ini dia mengamati bahwa semua gelombang itu dapat direpresentasikan sebagai jumlah dari gelombang sinus sederhana dengan frekuensi yang berbeda-beda. Dengan kata lain, gelombang kompleks yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu pada dasarnya merupakan gabungan dari gelombang-gelombang sederhana. Nah, frekuensi itulah yang menyusun gambar asli, dan melalui transformer Fourier kita memiliki kemampuan untuk memisahkan komponen-komponen frekuensi tersebut guna memahami citra yang lebih mendalam serta mengekstrak data yang relevan. Nah, OpenCV itu sendiri dia mengimplementasikan berbagai algoritma yang memungkinkan pemrosesan gambar dengan memanfaatkan prinsip ini. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Nah, untuk spektrum magnitudo itu adalah sebuah representasi lain dari gambar asli yang menggambarkan perubahan atau variasi di dalam gambar. Nah, cara mudah untuk kita membayangkan seolah-olah kita mengambil gambar, lalu menarik semua piksel terang ke bagian tengah, sementara piksel gelapnya itu perlahan didorong keluar ke tepi gambar. Nah, dengan cara ini kita bisa dapat melihat langsung seberapa banyak piksel terang dan gelap yang ada dalam gambar sekaligus memahami proporsi distribusinya. Kemudian untuk transformasi Fourier itu sendiri menjadi dasar dari banyak algoritma dalam pemrosesan gambar, seperti ada dari deteksi tepi, kemudian untuk deteksi garis dan bentuk geometris. Oke, kita masuk ke HPFS dan LPFS, yaitu untuk HPS-nya ini dia ada high pass filter. High pass filter ini adalah filter yang menganalisis suatu area dalam gambar, kemudian meningkatkan intensitas piksel tertentu berdasarkan perbedaan intensitas dengan piksel di sekitarnya. Ini adalah contoh kernelnya. Kernel ini adalah sebuah bobot atau weights yang diterapkan pada area tertentu di gambar sumber untuk menghasilkan satu piksel baru pada gambar hasil. Nah, di sini misalnya kita memanggil fungsi OpenCV dengan parameternya key size-nya itu 7. Artinya ada 49 piksel, yaitu 7 kali 7 dari gambar sumber yang dipertimbangkan untuk menghasilkan suatu piksel di gambar keluaran. Nah, bayangkan kernel seperti kaca burang yang digeser di atas gambar sumber itu lalu menghasilkan campuran cahaya yang tersebar atau diffuse light itu sebagai output.
Nah, untuk kode dari HPS ini sebenarnya saya sudah membuatnya. Di sini ada kode HPS dan LPS. Nah, kode ini dia menunjukkan contoh penggunaan dari HPF high pass filter ini untuk mendeteksi tepi pada gambar. Ini pertama didefinisikan dua kernel yaitu ukuran 3x3 dan 5x5 yang digunakan untuk melakukan konvolusi. Konvolusi pada gambar sehingga itu akan menunjukkan perbedaan intensitas pixel tepinya. Nah, kemudian gambar juga ini dibuat versi blur dengan Gaussian blur. Oke, dan hasil HPF-nya ini diperoleh dengan cara gambar asli dikurangi gambar blur. Nah, terakhir semua hasil konvolusinya ini yaitu 3x3, 5x5 dan gambar blur serta HPF-nya itu ditampilkan menggunakan CV2 I'm show. Oke, saya coba jalankan. Oke, dan hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah kita melakukan import library, kita mendefinisikan kernel 3,3 dan 5,5 itu kemudian memuat gambarnya dalam format grayscale. Nah, setelah itu kita ingin melakukan konvolusi gambar dengan masing-masing kernel. Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada NumPy. Nah, NumPy ini dia memiliki fungsi convol, tapi dia itu hanya mendukung array satu dimensi. Kemudian ada ini dia menyediakan fungsi image .convol yang sudah mendukung array multidimensi. Kemudian untuk OpenCV itu sendiri dia menyediakan fungsi filter dua dimensi dan set filter dua dimensi untuk kasus khusus kernel dua dimensi yang bisa diuraikan menjadi dua kernel atau satu dimensi. Nah, script ini juga kemudian melanjutkan dengan menerapkan dua HPF menggunakan dua kernel konvolusi yang sudah kita definisikan. Nah, terakhir kita juga menerapkan metode lain untuk mendapatkan HPF, yaitu dengan menggunakan LPF, low pass filter, lalu menghitung selisih antara gambar asli dengan gambar hasil LPF tersebut. Selanjutnya kita lihat hasilnya ini. Ini sama dengan hasil yang tadi saya sudah jalankan. Oke, lanjut lagi kita masuk ke creating modules atau membuat modul. Di sini kita kembali lagi untuk ke proyek Cameo yang sudah kita mulai pada bab sebelumnya, yaitu pada bab 2 handling files, kamera, and GUI. Di sini kita bisa memodifikasi Cameo agar dapat menerapkan filter pada gambar yang ditangkap secara real time. Sama seperti pada kelas Capture Manager dan Window Manager, filter yang kita buat itu sebaiknya bisa digunakan kembali atau reusable di luar Cameo. Oleh karena itu, filternya sebaiknya dipisahkan ke dalam modul atau file Python tersendiri. Di sini kita buat sebuah file bernama filters.py di direktori yang sama dengan Cameo. Kemudian kita membutuhkan pernyataan importnya, import CP. Ini sebelumnya saya sudah buat juga filters.py. Oke.
Ini import cp2, numpy, dan utils. Kemudian untuk kita buat juga file bernama utils.py di direktori yang sama seperti tadi. Kita juga akan membutuhkan import cp2, numpy, dan spice dan cp.interpolate. Oke, lanjut kita ke bagian edge detection. Oke, nah edge bagian dalam gambar di mana terjadi perubahan intensitas yang tajam itu misalnya perbatasan antara objek dan background itu disebut dengan edge atau tepi. Nah, pada penglihatan manusia, tepi itu membantu kita mengenali bentuk objek meski detail dalam bidangnya. Nah, pada komputer, deteksi tepi itu sangat penting untuk segmentasi, pengenalan pola, dan analisis citra. Nah, untuk filter dari edge detection itu ada Laplacian, kemudian ada Sobel dan Sharp. Untuk Laplacian sendiri itu dia menghasilkan garis tepi yang tebal, cocok untuk gambar grayscale. Sedangkan Sobel dan Sharp itu dia digunakan untuk mendeteksi gradien arah tertentu, baik itu horizontal ataupun vertikal. Nah, namun di sini masih terjadi noise atau masih menjadi masalah utamanya. Nah, solusinya kita akan lakukan blurring terlebih dahulu. Nah, blurringnya itu dipakai adalah median blur dan juga Gaussian blur. Oke, untuk edge detection ini kita lihat kembali. Ini adalah lanjutan dari filters.py tadi. Ini kita buat di sini. Oke, detection. Fungsi stroke edge ini untuk blurring. Kemudian ada CV2, Laplacian ini untuk deteksi tepi, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke custom kernel getting convolution. Kernel custom itu bermain dengan konvolusi. Seperti yang baru saja kita lihat, banyak filter bawaan OpenCV itu dia menggunakan sebuah kernel. Kemudian ingat juga bahwa kernel itu adalah sekumpulan bobot atau weights yang menentukan bagaimana setiap pixel keluaran itu dihitung dan dari tetangga pixel masukan. Nah, istilah lainnya untuk kernel adalah matriks konvolusi. Nah, kernel itu dia mencampur konvol pixel dalam suatu area. Nah, dengan demikian filter bawaannya itu filter berbasis kernel juga disebut dengan convolution filter. Nah, OpenCV sendiri dia menyediakan fungsi yang sangat fleksibel yaitu filter dua dimensi yang dapat menerapkan kernel atau matriks konvolusi apapun yang kita tentukan. Nah, untuk memahami cara penggunaannya di sini untuk matriks konvolusi berbentuk array dua dimensi itu dengan jumlah baris dan kolom ganjil. Kemudian untuk elemen tengah matriks itu dia mewakili pixel utamanya. Sedangkan setiap elemennya itu dia berisi nilai bilangan bulat atau pecahan, baik itu integer ataupun float. Di sini untuk pixel utamanya itu diberi bobot 9. Nah, kemudian untuk tangganya masing-masing berbobot -1 tangganya. Nah,
Artinya untuk warna keluarannya itu 9 kali warna piksel utama, dikurang jumlah warna dari 8 tetangganya. Nah, jika piksel utamanya sudah berbeda sedikit dari tetangganya, perbedaan itu akan semakin diperbesar. Hasilnya adalah efek penajaman atau sharpening karena kontrasnya itu meningkat. Oke, kita lanjut lagi untuk implementasiannya di sini untuk kelas dasar konvolusi. Nah, kemudian ini untuk kelas dari sharpening filter, ini untuk penajaman. Nah, ini kan jumlah bobotnya 1 sehingga kecerahan keseluruhan gambarnya itu tidak berubah. Nah, jika kernelnya itu dimodifikasi sedikit sehingga jumlah bobotnya itu 0, maka ia akan menjadi filter deteksi tepi. Kemudian di sini ada filter fine edge filter, ini merupakan filter deteksi tepi. Hasil tepiannya ini jadi putih. Jadi area bukan tepinya itu akan jadi hitam. Kemudian ada codingan juga untuk filter blur, di mana jumlah bobotnya juga ini sama dengan 1 dan semua positif, sehingga itu menghasilkan efek rata-rata atau average blur. Kemudian ada juga kelas emboss filternya, ini untuk menghasilkan efek timbul atau embossed right. Itu satu sisi blur, satu sisinya tajam. Jadi seperti yang kita sudah lihat tadi, untuk sharpen filternya itu akan menonjolkan detail, kemudian edge detection filternya akan menyorot garis tepi, kemudian blur filternya itu akan meratakan detail atau menghaluskan noise, sedangkan untuk emboss filternya itu akan memberi efek timbul yang artistik. Oke, kita lanjut ke bagian modifying the application. Sini sekarang kan kita sudah memiliki fungsi tingkat tinggi dan kelas untuk beberapa filter. Ini akan menjadi sangat mudah untuk menerapkan filter apapun pada frame yang ditangkap di Cameo. Nah, untuk codingannya sebelumnya kita sudah buat di Cameo. Oke. Nah, sini ini kita kelasnya, kelas Cameo Object. Sini kita menginisialisasi objek filter yang akan digunakan. Metode init ini untuk metode init ini yang kita sudah modifikasi. Nah, kemudian kita juga akan memodifikasi metode run ini untuk dapat menerapkan filter yang kita pilih. Ini ada kita terapkan filter stroke edge, kemudian filter sharpen. Ini untuk menebalkan garis tepi, sedangkan sharpen ini untuk mensimulasikan warna dari film foto merek. Oke, kita lanjut lagi ke untuk hasil dari Cameo itu sendiri, karena saya sedang menjalankan rekam video, itu mungkin tidak akan muncul, tapi saya sudah menjalankan sebelumnya, itu saya screenshot dan tampilannya adalah seperti ini. Mungkin sudah dilihat. Kita kembali lagi. Kita masuk ke edge detection with Kenny. Nah, deteksi tapi dengan Kenny. OpenCV itu sendiri dia menyediakan fungsi praktis bernama Kenny. Ini dinamai
sesuai penemunya yaitu John F. Kennedy. Algoritma ini sangat populer bukan hanya karena keefektifannya tapi juga karena implementasinya yang sangat sederhana di OpenCV. Ini adalah codingannya dan kita sudah buat juga sebelumnya. Kita akan coba lihat, coba jalankan. Oke, dan hasilnya seperti ini. Oke. Nah, algoritma Kenny itu sendiri dia meskipun sederhana, itu cukup kompleks dan menarik. Nah, prosesnya itu terdiri dari 5 tahap. Yang pertama itu dia menghilangkan noise dengan filter Gaussian. Kemudian dia akan menghitung gradien untuk mendeteksi arah dan kekuatan perubahan intensitas. Yang ketiga itu dia akan menerapkan non-maximum suppression NMS pada tepi, yaitu dia akan memilih tepi terbaik dari sekumpulan tepi yang saling tumpang tindih. Kemudian dia akan menerapkan double threshold pada semua tepi terdeteksi untuk menghilangkan false positifnya. Sedangkan dan terakhir yang kelima dia itu akan menganalisis koneksi antar tepi untuk mempertahankan tepi yang benar-benar signifikan dan membuang tepi yang lemah. Oke, kita masuk ke contour detection. Nah, untuk salah satu tugas penting dari computer vision itu adalah deteksi kontur. Nah, tujuan kita itu akan mendeteksi kontur atau garis luar outline dari objek yang terdapat dalam sebuah gambar atau frame video. Nah, deteksi kontur itu sendiri tidak hanya bermanfaat sebagai hasil akhir, tapi juga menjadi langkah awal menuju operasi lain. Seperti yang pertama itu dia menghitung bounding polygon, batas poligon, kemudian mengapproksimasi bentuk atau shape approximation, dan menghitung region of interest atau ROI-nya. Nah, ROI-nya ini sendiri sangat mempermudah interaksi dan data citra karena sebuah region itu berbentuk persegi panjang dapat dengan mudah didefinisikan menggunakan array slice di NumPy. Ini untuk codingan dari konturnya, dan sebelumnya sudah dibuat juga untuk konturnya. Akan jalankan dan tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke bounding box minimum area rectangle dan minimum enclosing circle. Nah, setelah tadi kita menemukan kontur pada gambar dengan CP2 Fine Contours, kita bisa melakukan berbagai analisis geometri pada setiap kontur. Nah, yang pertama ini ada bounding box, kotak lurus, axis alignment rectangle, sisi-sisinya itu sejajar dengan sumbu X dan Y. Sederhananya itu cepat tapi tidak cocok untuk objek miring atau rotasi. Yang kedua ada minimum enclosing area. Dia itu kotak terkecil yang bisa menutupi objek, bisa miring ataupun rotasi. Dia berguna untuk objek yang tidak sejajar dengan sumbu. Kemudian ada minimum enclosing circle, dia itu lingkarannya kecil tapi bisa menutupi semua objek, cocok untuk objek melingkar, misalnya koin atau bola. Oke, sebelum untuk codingannya juga saya sudah jalankan dan tampilannya itu akan seperti ini tadi, bounding box. Oke, kita lanjut lagi ke convex contour dan the Douglas-Fokker algoritma. Nah, ketika kita bekerja dengan kontur, kita sering menemukan objek dengan bentuk yang beragam, termasuk bentuk konveks. Nah, bentuk konveks ini adalah bentuk di mana tidak ada dua titik di dalamnya. Jika dihubungkan dengan garis lurus, garis tersebut keluar dari batas bentuk itu sendiri. Kemudian OpenCV ini dia menyediakan fasilitas untuk menghitung poligon perkiraan dari suatu kontur melalui fungsi CV2-nya tadi, approx poly DP. Kemudian
Fungsi ini dia membutuhkan 3 parameter. Yang pertama itu ada kontur, nilai epsilon, dan sebuah black boolean. Kemudian untuk menentukan nilai epsilonnya itu kita perlu menghitung panjang kontur dengan fungsi CV2. Misalnya dengan mengambil 1% dari panjang kontur, kita dapat menghitung poligon aproksimasinya. Oke, dengan menggabungkan langkah-langkah tersebut, kita dapat membuat skrip yang membuat gambar, menemukan kontur, menghitung poligon, aproksimasi, menentukan convex full, lalu menampilkan dalam satu citra. Nah, pada kasus sederhana, dengan objek tunggal atau citra dengan warna yang sudah dipisahkan menggunakan textful, pendekatan ini bekerja dengan baik. Oke, kita masuk ke codingannya. Untuk codingannya sebelumnya saya juga sudah buat, dan kita akan jalankan tampilannya seperti ini. Oke, kita masuk ke deteksi lines, circles, and other shape. Nah, deteksi garis dalam citra itu dapat dilakukan menggunakan fungsi Hawk-Linus atau Hawk-Linus-P di OpenCV. Nah, fungsi Hawk-Linus itu dia menggunakan standar Hawk Transport, sedangkan Hawk-Linus-P itu menggunakan probabilistic Hawk Transport. Nah, versi probabilistik dinamakan demikian itu karena hanya menganalisis sebagian titik citra, lalu memperkirakan kemungkinan titik-titik tersebut berada pada garis yang sama. Pendekatan ini lebih efisien karena lebih cepat dan tidak sensitif perhitungan metode standar. Kemudian untuk deteksi fineness-nya, itu dia ada pada Hawk-Linus function-nya. Ada image, resolution. Kemudian untuk deteksi circles-nya ini dia codingan yang seperti ini, dan kita akan coba lihat dulu untuk lines-nya dulu. Saya akan coba jalankan dan hasilnya itu seperti ini. Ini untuk deteksi lines-nya. Untuk add ke detection-nya begini tampilannya. Oke, kita coba lagi untuk detection circles-nya. Tampilannya seperti ini. Ini dibuat dengan kita mengubah gambar menjadi grayscale, kemudian melakukan median blur untuk mengurangi noise sebelum deteksi lingkaran, kemudian membulatkan hasil koordinatnya dengan deteksi lingkaran menjadi bilangan bulat, dan looping untuk menggambarkan hasil deteksi lingkarannya. Kemudian kita akan menyimpannya ke dalam file baru bernama Hawk Circles. Di sini ada Hawk Circles. Nah, untuk lingkaran hijaunya ini sebagai batas luar lingkaran, titik merahnya sebagai pusat lingkaran. Oke, lanjut lagi ke kita masuk ke poin terakhir. Oke, di sini untuk deteksi bentuk lain, detection other shapes. Nah, di sini untuk OpenCV itu sendiri, dia memang menyediakan Hawk Transform untuk mendeteksi garis atau Hawk-Linus dan lingkaran. Mendeteksi garis untuk Hawk-Linus-nya dan lingkarannya untuk Hawk Circles-nya. Tapi untuk bentuk lain seperti segitiga, persegi, dan poligon itu kita bisa menggunakan CV2 Fine Contours untuk menemukan kontur objek dalam gambar. Sedangkan untuk CV2 Proxy Poly DP-nya ini untuk mendekati kontur dengan bentuk poligon sederhana. Nah, untuk cara kerjanya sendiri itu
Untuk CV2 aproksi poli DP itu dia akan menerima kontur dan mengembalikan poligon aproksimasinya. Parameter pentingnya dia pakai epsilon, kemudian juga ada plot stru-nya. Ini seperti jika hasil poligonnya itu memiliki 3 sisi untuk segitiga, 4 sisi untuk persegi, dan lebih dari 4 sisi itu untuk poligon, baik itu pentagon, heksagon, dan lain sebagainya. Oke, karena codingannya sudah dibuat sebelumnya, kita akan coba jalankan. Oke, karena ini sudah selesai, mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.